Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan Sita Alfiatul Imaniyah, Hifa Salma Nabilah, Vivian Setiawati atau saya sendiri, Nurdin Wahyu Sahid, dan Amalia Silviana. Di sini saya akan merepresentasikan tentang turunan tingkat tinggi dan diferensiasi implisit. Yang pertama ada turunan tingkat tinggi. Turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama, bisa kedua, ketiga, bahkan sampai ke n. Secara umum, turunan ke n dari fungsi f ditulis dengan f pangkat n adalah suatu fungsi yang diperoleh dengan cara menghitung turunan dari fungsi f pangkat n-1 dan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya dengan f pangkat 0 x sama dengan fx, atau bisa dituliskan dengan rumus f pangkat nx sama dengan d per dx dalam kurung f pangkat n-1x. Dari definisi yang tadi, kita definisikan lagi atau kita jabarkan. Yang pertama ada diberikan fungsi f, kita turunkan menjadi f aksen atau diturunkan di turunan pertama. Rumusnya adalah f aksen x sama dengan dfx per dx. Yang kedua, dari f aksen dapat kita turunkan menjadi f aksen-aksen yang disebut turunan kedua dari f. Untuk rumusnya sendiri adalah f aksen-aksen x sama dengan d pangkat 2 fx per dx kuadrat. Yang ketiga, dari f aksen-aksen kita dapat memperoleh keturunan ketiganya, yaitu dengan rumus f aksen-aksen x sama dengan d pangkat 3 fx per dx pangkat 3 hingga mencapai turunan ke n dengan rumus fn x sama dengan dn fx per dxn. Di sini saya berikan contoh fx sama dengan 2x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 8. Maka turunan pertamanya atau f aksen x sama dengan n x pangkat 2 min 8x plus 7. Untuk turunan keduanya adalah 12x min 8. Untuk turunan ketiganya adalah 12. Untuk turunan keempatnya adalah 0. Karena turunan dari fungsi 0 adalah 0, maka semua turunan tingkat yang lebih tinggi akan 0. Turunan ke n didapatkan dari penurunan turunan ke n-1. Di sini ditunjukkan tabel dari lambang turunan ke n dari fungsi f. Untuk turunan pertama y aksen untuk notasi y aksennya, dan untuk notasi f aksen yaitu f aksen x sendiri dengan notasi Leibniz dy per dx hingga sampai turunan ke n yaitu y pangkat n, f pangkat n x, dan d pangkat n y per d pangkat n, dimana pangkatnya itu sesuai dengan turunan keberapa kita menurunkannya. Untuk contoh soalnya di sini ada y sama dengan 6x pangkat 3 plus 2 12x kuadrat plus 5x plus 2. Tentukan turunan ketiganya atau d pangkat 3y per dx pangkat 3. Turunan pertama dari fungsi tersebut adalah 8x kuadrat plus 24x plus 5. Untuk turunan keduanya adalah 36x plus 24. Dan turunan ketiganya adalah 36. Kemudian di soal yang kedua yaitu y sin 2x, carilah keturunan keempatnya, yaitu yang turunan pertama dy per dx sama dengan 2 cos 2x, karena sin sendiri turunannya adalah cos. Kemudian turunan keduanya adalah min 4 sin 2x, turunan ketiganya adalah 8 cos min 8 cos 2x, dan turunan keempatnya adalah 16 sin 2x. Nah, untuk
mengerjakan soal yang tadi, bentuk umum turunan ke n-nya sendiri adalah sebagai berikut. Pada contoh nomor 1, hitunglah turunan ke n dari fungsi fx sama dengan x pangkat m, dan m adalah bilangan asli. Untuk turunan pertama, kedua, dan ketiga dari fungsi f adalah, bisa dilihat di sini, f aksen x sama dengan m, yaitu dari pangkatnya sendiri dikalikan dengan x atau variabelnya, kemudian m dari pangkat itu dikurangi min 1. Begitu seterusnya sampai dengan f turunan ketiga. Dari tiga bentuk aturan ini, bentuk umum turunan ke n dari fungsi f adalah f pangkat nx sama dengan m dalam kurung m min 1 dalam kurung m min 2 sampai dengan m dalam kurung n min 1 x, di mana m dikurangi n, atau sama dengan m dalam kurung m min 1 m min 2 sampai dengan m min n plus 1 x pangkat mn. Atau contohnya di sini adalah ada y, fungsi y sama dengan x pangkat 6, tentukan turunan keempatnya, yaitu bisa tuliskan 6 dikurangi 1 menjadi 5, dikurangi 5 dikurangi 1 sama dengan 4, 4 dikurangi 1 sama dengan 3, dan x kuadrat. Ini yang menjadi x kuadrat karena x pangkat 6 6-nya dikurangi dengan n-nya sendiri, yaitu 4, menjadi x kuadrat, hingga hasilnya adalah 360x kuadrat. Kemudian yang kedua, tentukan bentuk umum turunan ke n dari fungsi fx sama dengan sin x. Jawabnya yang pertama, tentukan turunan pertama, kedua, dan keempat dari fungsi f. Kemudian nyatakan hasilnya sebagai fungsi dari sinus lagi, maka diperoleh hasil berikut. F aksen x sama dengan cos x sama dengan sin dalam kurung x plus setengah pi. Untuk turunan keduanya, min sin x sama dengan sin dalam kurung x plus pi. Untuk turunan ketiganya, min cos x sama dengan sin x plus 1/2 pi. Untuk turunan keempatnya, sama dengan sin x sama dengan sin dalam kurung x plus 2 pi. Dari hasil semua ini, maka bentuk umum turunan ke n dari fungsi f adalah f pangkat nx sama dengan sin dalam kurung x plus n setengah pi sama dengan sin dalam kurung x plus setengah n pi. Di sini yang ketiga, tentukan bentuk umum turunan ke n dari fungsi fx sama dengan 1 per akar 1 min x. Tentukan turunan pertama, kedua, ketiga, keempat dari fungsi f. Kemudian cermatilah ciri spesifik setiap bentuk yang muncul untuk memperoleh bentuk umumnya. Di sini fx sama dengan 1 min x pangkat min setengah dari dari akarnya tadi diubah ke bentuk perpangkatan seperti ini. Untuk turunnya pertama, di sini min setengah dalam kurung 1 min x pangkat min setengah min 1 sama dengan min setengah dalam kurung 1 min x pangkat min 3/2. Untuk turunan yang kedua, ada min setengah kali min 3/2 1 min x pangkat min 3/2 min 1 didapatkan 3/4 dalam kurung 1 min x pangkat min 5/2. Untuk turunan yang ketiganya, 3/4 kali min 5/2 dalam kurung 1 min x pangkat min 5/2 min 1 sama dengan min 15/8 dalam kurung 1 min x pangkat min 7/2 sama dengan min 1 kali 3 kali 5. Di sini 1 kali 3 kali 5 jumlahnya juga 15 ya teman-teman, dan 8-nya sendiri diubah menjadi 2/3. Jadi min 1 kali 3 kali 5 per 2/3
dalam kurung 1 min X min 7/2. Turunan keempatnya 1 kali 3 kali 5 kali 7 per 2,4 min dalam kurung 1 min X pangkat min 7/2 min 1 sama dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 per 2 pangkat 4 dalam kurung 1 min X pangkat min 9/2. Dari hasil ini, maka bentuk umum turunan ke n-nya dari fungsi f adalah f pangkat nx sama dengan 1 kali 3 kali 5 kali 7 sampai ke n, yaitu 2n-1 per 2 pangkat n dikali dalam kurung 1 min x pangkat min dalam kurung 2n plus 1 per 2, atau di sini tuliskan 2n-1 faktorial per 2n dikali dalam kurung 1 min x pangkat min 2n plus 1 per 2, di mana n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk yang keempat, tentukan bentuk umum turunan ke n dari fungsi fx sama dengan 1 per 1 plus 2x. Tentukan turunan pertama, kedua, dan ketiga dari fungsi f tersebut. Kemudian cermatilah ciri dari setiap bentuk yang muncul untuk memperoleh bentuk umumnya. Untuk fx-nya sendiri diubah menjadi perpangkatan, yaitu menjadi dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 1. Untuk turunan yang pertama, min dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 2 dikali 2 sama dengan min 2 dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 2 sama dengan min 1 pangkat min 1 dikali 1 faktorial dikali 2 faktorial dikali dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 2. Untuk turunan keduanya sendiri 4 dikali dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 3 kali 2 sama dengan 8 dikali dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 3 ditambah min 1 sama dengan min 1 kuadrat dikali 2 faktorial dikali 2 pangkat 2 dikali dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 3. Untuk turunan yang ketiganya ada min 24 dikali dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 4 kali 2 sama dengan min 48 kali 1 plus 2x pangkat min 4 sama dengan min 1 pangkat 3 dikali 3 faktorial dikali 2 pangkat 3 dikali dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 4. Dari hasil ini, maka bentuk umum turunan ke n dari fungsi f adalah f pangkat nx sama dengan min 1n dikali n faktorial dikali 2 pangkat n sendiri kemudian dikalikan 1 plus 2x pangkat min n plus 1, di mana n 1, 2, 3, dan seterusnya. Dengan catatan, bila didefinisikan dengan 0 faktorial, maka hasilnya sama dengan 1. Maka bentuk umum turunan ke n ini berlaku juga untuk n sama dengan 0. Karena f pangkat 0x sama dengan min 1 pangkat 0, 0 faktorial, 2 pangkat 0 dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 0 plus 1 dengan hasilnya yaitu dalam kurung 1 plus 2x pangkat min 1 atau hasilnya adalah 1 per 1 plus 2x. Untuk subbab kedua sendiri ada turunan implisit. Fungsi implisit secara umum dapat dituliskan sebagai f x, y sama dengan 0.
dengan Y sebagai fungsi di dalam X. Fungsi ini dinotasikan dengan Y sama dengan fx yang disebut dengan fungsi eksplisit, yaitu antara peubah bebas dan tak bebasnya ditulis dalam ruas yang berbeda. Bila tidak demikian, maka dikatakan dengan fungsi implisit dengan bentuk fungsi implisit yaitu f x, y sama dengan 0. Untuk menentukan turunan dari bentuk implisit digunakan aturan rantai dan dianggap Y fungsi dari X. Ada dua bentuk fungsi implisit, yaitu yang pertama, fungsi implisit yang dapat diubah dalam bentuk eksplisit. Contohnya X kuadrat tambah Y kuadrat min 9 sama dengan 0. Yang kedua, fungsi implisit yang tidak dapat dieksplisitkan. Contohnya X kuadrat plus XY plus 9Y kuadrat sama dengan 3. Untuk menentukan turunan dari fungsi implisit ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara mengubah eksplisit ke dalam eksplisit terlebih dahulu. Jika fungsi implisit fx, y sama dengan 0 dapat diselesaikan ke y atau dapat dengan mudah diubah menjadi fungsi eksplisit, yaitu y sama dengan fx. Maka untuk mendapatkan dy per dx-nya dengan cara yang sudah dibicarakan atau sudah dijelaskan, yaitu d per dx atau y sama dengan d per dx fx. Dan yang kedua ada dengan cara langsung, yaitu prinsip sama seperti menurunkan fungsi eksplisit, hanya saja setiap menurunkan variabel terikat y dikalikan dengan dy per dx atau y aksen. Kemudian di sini ada contoh soal untuk merubah dari bentuk implisit ke dalam eksplisit. Soalnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 9 sama dengan 0, di mana bentuk tersebut adalah bentuk implisit yang kemudian diubah dari ke eksplisit menjadi y sama dengan akar 9 min x kuadrat, atau jika diubah dalam bentuk perpangkatan menjadi dalam kurung 9 min x kuadrat pangkat setengah, sehingga menjadi y sama dengan setengah dikali dalam kurung 9 min x kuadrat pangkat min setengah min 2x, kemudian menjadi x kali setengah kali dalam kurung 9 min x kuadrat pangkat min setengah, sehingga menjadi min x per akar 9x kuadrat. Dan di sini menjadi turunannya dari y aksen sama dengan min x per y. Kemudian di penurunan implisit, kita misalkan kita mempunyai persamaan 7 y pangkat 3 plus y sama dengan x pangkat 3 dan ingin menentukan persamaan garis singgung pada grafik persamaan tersebut di titik 2,1. Masalah di sini adalah bagaimana menghitung dy per dx padahal kita tidak mempunyai rumus eksplisit untuk y dalam x. Jawab, di sini secara implisit kita dapat menurunkan kedua ruas terhadap x dengan menggunakan aturan rantai. Dengan mengingat bahwa y adalah fungsi dari x. Jadi di sini didapatkan 21y kuadrat dikali dy per dx plus dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Maka dengan demikian kita memperoleh dy per dx sama dengan 3x kuadrat per 21y kuadrat plus 1. Di titik 2,1 maka kita hitung dy per dx sama dengan 12 per 21 plus 1 sama dengan 6 per 11. Ini dimasukkan, yaitu x nya itu adalah 2 dan y nya adalah 1. Jadi persamaan garis singgungnya kita dapatkan y min 1 sama dengan 6 per 11 dalam kurung x min 2, atau didapatkan 6x plus
6x min 11y min 1 sama dengan 0. Dan di sini ada contoh soal untuk menentukan dy per dx dari bentuk implisit. Soal yang pertama yaitu x pangkat 3 y pangkat 2 plus x pangkat 2 plus y sama dengan 10. Untuk dijawabnya penyelesaiannya di sini dx dalam kurung x pangkat 3 y pangkat 2 plus x pangkat 2 plus y sama dengan dx 10. dx sama dx dalam kurung x pangkat 3 y pangkat 2 plus dx x pangkat 2 dan dx y sama dengan dx 10. 3x kuadrat y kuadrat ditambah 2x pangkat 3 y aksen plus 2x plus y aksen sama dengan 0. 2x pangkat 3y plus 1 y aksen sama dengan min 12x min 3x kuadrat y kuadrat. Jadi y aksennya sendiri di sini ditemukan min 2x min 3x kuadrat y kuadrat per 2x pangkat 3 y plus 1. Untuk soal yang kedua di sini adalah sin xy plus x kuadrat sama dengan y kuadrat plus 1. dx dalam kurung sin xy plus x kuadrat sama dengan dx y kuadrat plus 1. Untuk turunannya yaitu cos xy dalam kurung y plus xy aksen plus 2x sama dengan 2y y aksen plus 0. Kemudian x cos xy min 2y y aksen sama dengan min 2x min y cos xy, sehingga dapat turunan dari y aksennya sendiri adalah min 2x min y cos xy per x cos xy min 2y. Di sini juga diberikan tabel dari aturan diferensial sama dengan aturan derivativisasi. Untuk ruas kirinya di tabel adalah turunan dan di ruas kanannya ada tabel diferensial. Di sini sama ya teman-teman, hanya berbedanya di tabel turunan per dx-nya itu ditulis, sedangkan di diferensial per dx-nya itu tidak ditulis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf dan silahkan dipelajari. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.